Oke guys, kali ini kita akan mau mengecek petarangan yang telurnya itu infertil ya, yang gagal tidak bisa membuahi. Tetapi untuk petarangannya itu ada 7 butir telur, cuman yang jadi itu 1 ekor teman-teman. Coba kita cek aja ya teman-teman, apa itu benar-benar infertil atau tidak ya. Kita mau cek dulu. Coba saya sudah bawa senter dan bawa spidol untuk menamai telurnya, kira-kira ini benar-benar infertil atau tidak ya. Kita udah bawa senter dan udah mau kita tandai, ada 2 petarangan yang takutnya gagal juga, belum saya cek juga, jadi kita mau cek benar-benar infertil ataupun tidak ya guys ya. Dan ini untuk petarangannya ya guys ya, ini total itu ada 7 butir telur dan yang jadi itu cuma 1 ekor aja guys. Jadi saya bingung juga ya kenapa sampai gagal ya. Untuk sebelumnya saya minta maaf karena salah penyebutan, bukan infertil tapi infertil. Mohon maaf ya guys ya, baru pertama kali ngevlog ini guys, jadi agak gugup. Ini pertama kalinya saya gagal untuk satu petarangan ini itu infertil ya guys. Biasanya sebelumnya itu saya cek kenapa saya bisa menyebutkan ini infertil, karena tidak ada pembuahan sama sekali. Kalau sebelum-sebelumnya walaupun gagal itu pasti ada pembuahan atau sudah ada si anakan yang menetas ya guys di dalamnya. Kalau ini tuh enggak, benar-benar kosong sama sekali, itu karena tidak ada pembuahannya ya guys ya. Untuk membuktikan telur ini infertil atau tidak, saya ini ambil 2 butir dan saya tulis 1 bulan ya guys ya, karena ini udah diarami 1 bulan tapi tidak menetas, cuma hanya 1 ekor aja. Jadi kita akan buktikan dengan cara diteropong ataupun di center ya guys ya. Oke guys, kita selanjutnya cek petarangan yang kedua, itu benar-benar infertil atau tidak ya guys ya. Kita mau cek untuk petarangan yang kedua. Ini untuk petarangan yang kedua, ini diarami udah hampir 2 minggu lebih ya guys. Kok sampai gagal untuk pembuahannya? Jadi gini guys, bisa karena tidak ada pejantan, rasio pejantan dan betinanya itu tidak ideal. Kadang juga pejantannya itu kualitasnya sudah menurun ataupun sakit, jadi gagal untuk pembuahannya guys ya. Ini saya ambil petarangan yang kedua, ini sudah diarami selama hampir 2 minggu ya guys ya. Jadi ini saya juga ambil 2 butir, saya juga tulis juga 2 minggu. Untuk pembuktiannya kita akan teropong dan kita akan sentri supaya lebih jelas untuk hasilnya. Jadi kita bisa membedakan mana infertil dan fertil. Apa sih penyebabnya kenapa telur sampai gagal dan menjadi infertil? Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi jumlah telur infertil. Yang pertama, tidak tersedia pejantan di dalam kandang. Kadang juga tidak ada pejantan, kadang si betina itu juga bisa bertelur sendiri ya guys. Itu namanya pasti infertil ya guys. Yang kedua, rasio pejantan dan betina tidak seimbang ya. Apabila si pejantan itu tua terus yang betinanya muda, itu pasti juga infertil ya guys ya. Pada kasus kandang saya itu karena usia si betinanya itu masih muda banget guys, ini baru pertama kalinya mengerami ataupun bertelur ya guys ya. Jadi kemungkinan feeling saya itu karena itu usia si betinanya terlalu muda, karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah gagal ataupun nggak pernah infertil, pasti berhasil semua. Kemungkinan karena usia si betina masih muda, kira-kira itu saya hitung itu hampir lebih 5 bulan. Yang idealnya itu paling cepat itu 6 bulan ataupun 7 bulan, itu paling bagus untuk bertelur ya guys ya. Caranya mudah saja ya guys, untuk melihat telur ini itu infertil atau fertil, cukup menggunakan senter aja, kita senteri dari bawah. Telur infertil itu ciri-cirinya serat pembuluh darah atau cincin darah itu tidak ada guys. Setelah indukannya itu mengerami
hampir 15 hari. Apabila 15 hari sudah dirami tapi tidak ada tanda-tanda serat pembuluh darah di dalam telurnya, itu pasti gagal guys, itu pasti infertil, tidak bisa berkembang ataupun tidak ada pembuahan lah, itu pasti gagal guys. Kemudian untuk telur yang berhasil atau telur fertil, itu ciri-cirinya itu lebih berat, yang pasti itu lebih berat, terus bintik gelap di dalamnya, terus ada embrio yang berhasil apabila mendekati usia hampir 1 bulan, itu embrionya sudah berkembang dan terdapat serat merah atau serat darah di dalamnya, itu pasti berhasil. Apabila telurnya berat itu masih berhasil, contohnya seperti ini guys, hampir di center itu tidak ada celah, dan celahnya itu pun sedikit. Di center itu ada embrio yang berhasil, ada pergerakan embrio di dalamnya, itu pasti berhasil guys. Ini ciri-ciri telur yang berhasil dan siap menetas. Di dalam video saya ini mungkin tidak terlihat jelas karena di luar ruangan dan tidak tertutup, jadi untuk telurnya itu tidak terlihatan jelas. Yang aslinya itu jelas guys, ini ada embrio dan pergerakan, karena ini usia hampir 2 minggu lebih ya guys ya, jadi pasti ada pergerakan untuk embrionya sudah hidup. Itu teman-teman cara membedakan telur infertil dan fertil. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan fertilitas si telur agar hasilnya lebih maksimal. Berikut tips beberapa bisa dilakukan. Pertama, gunakan pejantan yang sehat, aktif dan masih berada pada usia produktif. Usia produktif si jantan itu maksimal itu 2 tahun lebih lah guys, itu yang bagus. Kedua, atur rasio pejantan dan betina sesuai jenis unggas yang dipelihara. Rasio pejantan itu 1 dan betinanya itu 6, itu yang bagus. Jangan lebih dari 6, itu menurut saya kurang bagus. Yang ketiga, berikan pakan dan nutrisi lengkap, terutama protein, vitamin dan mineral. Dan yang keempat, jaga kebersihan kandang agar unggas terhindar dari penyakit. Dan itu tips dari saya guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe untuk video kali ini. Apabila ada pengalaman dari teman-teman bisa komen di bawah video ini ya guys ya.